Baik, terima kasih kepada semua orang yang menyaksikan acara ini. Buku ini diberi judul Grup Mambesak, Simbol Kebangkitan Kebudayaan Orang Papua Proto. Spirit Mambesak, kami menyanyi untuk hidup dulu, kini, dan nanti. Penerbit Uncen Press dan Lembaga Studi Meologi Press. Ketebalan 148 halaman, ber-ISBN, jumlah penulis 11 orang, 2 perempuan, 9 laki-laki, 4 sarjana, 3 magister, dan 4 doktor. Terdiri dari 3 lampiran, lagu-lagu Mambesak, 4 volume, profil lengkap Arnold Clemens Abbea, profil para penulis. Sifat buku, buku ini bersifat bunga rampai tentang hakikat, sejarah, pengalaman, refleksi, tafsiran, dan hasil wawancara singkat. Waktu persiapan penulisan sampai dengan peluncuran buku hari ini memakan waktu 9 tahun. Mengapa lama? Banyak variabel yang ikut berpengaruh dan bisa Anda bayangkan mengapa buku saja bisa terbit setelah 9 tahun. Mambesak ini dimulai oleh 3 orang. Pertama, kemudian tulisan buku ini, untuk menulis buku ini juga dimulai oleh 3 orang. Mengapa bisa begitu? Anda bisa merefleksikan sendiri. Kelemahan buku ini, isinya belum 100% hasil wawancara dengan tokoh Mambesak dan kekurangan foto-foto masa keemasan Mambesak. Jadi buku ini ada foto-foto tapi hanya beberapa. Itu kelemahan dari buku ini. Kemudian keunggulan dari buku ini adalah sesuatu yang baik sudah dimulai, bahwa Mambesak yang hanya bisa menari, nyanyian, dan musik sudah mulai mampu ditransformasikan untuk kepentingan pembelajaran generasi Papua ke depan dan pada waktunya dapat menjadi ilmu Mambesaklogi. Judul buku ini, Simbol Kebangkitan Kebudayaan Orang Papua Proto. Judul ini menggambarkan tentang fakta terjadinya upaya dekulturalisasi. Dekulturalisasi itu penghilangan kebudayaan suatu bangsa atau suku tertentu atas kebudayaan Papua Proto oleh agen agama dan agen pemerintah pada masa lalu dalam rangka pembenaran nilai westernisasi atau orientalisme dan atau globalisasi untuk menganulir, mengalienasi, memarginalkan, dan menstigmatisasi nilai kebenaran Melanesia dengan stereotip kafir, berhala, kuno. Maka grup Mambesak lahir sebagai tanggapan kreatif terhadap kondisi masa lalu itu dengan menghidupkan, membangkitkan, dan menggerakkan orang-orang Papua Proto oleh orang-orang Papua Proto sendiri tentang sangat berharganya kebudayaan Papua Proto sebagai berkat karunia Tuhan Allah bangsa Papua agar dipertahankan dan dilestarikan sepanjang sejarah dan selama generasi Papua Proto ada di negeri Papua dan atau dimanapun di bumi kita yang satu dan sama. Spirit Mambesak, kami menyanyi untuk hidup dulu, kini, dan nanti. Subjudul ini menggambarkan roh utama dari dunia kesenian orang Papua Proto, bahwa orang Papua Proto itu tidak hidup tanpa nyanyian, musik, dan tarian. Maka grup Mambesak sudah menjadi core seni, mikro seni, nukleus seni, dan atau roh seni untuk menggetarkan, menggelombangkan, dan mengiramakan setiap nilai seni dari tiap suku orang Papua Proto. Roh yang satu dan sama itu pernah hidup pada masa lampau, sedang hidup kini, dan wajib dilestarikan oleh
generasi orang Papua Proto ke depan atau nanti. Proto, apa makna proto? Orang pasti kaget karena selama ini tidak tahu apa itu proto. Makna dari proto adalah pertama, asli, tertua, perdana, titik nol, yang sulung, yang awal, yang pertama, yang permulaan, hakikat, akar, dan seterusnya. Ada banyak makna di balik itu. Daripada orang Papua pakai asli-asli yang maknanya hanya satu, lebih baik kita pakai sebuah kata yang bermakna ganda yang menunjuk banyak aspek. Proto digunakan sebagai satu kesatuan dengan kata Papua dalam menggantikan penggunaan subjek tertentu seperti contoh berikut. Orang asli Papua menjadi orang Papua Proto. Budaya Papua menjadi budaya Papua Proto. Hukum adat Papua menjadi hukum adat Papua Proto, dan seterusnya. Dapat ditambahkan konteks pemahaman yang demikian dalam aspek lain. Hal yang penting untuk konteks persamaan dan perbedaan nilai-nilai kulturalitas yang ada di Papua agar nilai dan makna serta cirinya dapat dibedakan dengan konteks nilai yang menghegemoni, yang menginvasi, yang mendegradasi, dan yang mendekulturalisasi kebudayaan Papua Proto dalam dimensi perubahan. Ciri dasar identitas orang asli Papua, orang Papua Proto, itu ada 4. Ada tanahnya, ada orangnya, ada kebudayaannya, ada roh yang menghidupi. Mambesak itu lahir sebagai hasil konfigurasi antara 4 ciri itu. Tanah, orang, kebudayaan, roh, itulah yang mampu menggerakkan Mambesak sampai bisa bergelora di lapisan semua suku yang ada di tanah Papua. Saya ingin menjelaskan sejumlah penulis dan inti tulisannya. Dokter, karena dalam tulisan ini ada 11 orang yang menulis, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rektor, hasil tulisan dari ke-11 orang itu akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, Dr. Enos H. Rumansara menulis tentang upaya Mambesak adalah untuk menghidupkan ciri identitas budaya Papua Proto dari kepunahan dan dari ancaman arus perubahan dari luar yang terus-menerus mengalir ke tanah Papua. Selain itu dijelaskannya tentang sejarah grup Mambesak sebagai cikal bakal dapur identitas Papua. Dr. Don A.L. Flasi MA menulis tentang aspek sejarah grup Mambesak dan dijelaskannya bahwa Mambesak merupakan ungkapan atau ekspresi paling aktif dari ketidakinginan akan kepunahan identitas Papua Proto dengan tidak melupakan sejarah kebudayaan Papua Proto. A. Andreas Go menulis tentang apa sesungguhnya makna terpenting dari grup Mambesak bagi orang Papua Proto. 4. Yakobus Dumpa SIIP menulis tentang pengalaman empirik masa kecilnya, pemahamannya tentang Mambesak, dan ia membuat perbandingan terhadap Bob Marley dengan Arnold Clemens Up bahwa upaya keduanya merupakan suatu upaya heroik yang kulturalistik, maka keduanya dibenci oleh hati negara. Sekalipun keduanya tidak berpikir tentang arus politik yang dipikirkan oleh negara. 5. Nathan Tebay Essos menulis tentang perlunya penggunaan kekuatan akal secara efektif dalam rangka menghadapi suatu tekanan dari luar yang masuk ke dalam sebuah kebudayaan dengan mengajukan pertanyaan, apakah perubahan yang ditawarkan itu membunuh semua unsur kebudayaan? Jawabannya tidak, karena selalu ada sisa kebudayaan. Dan yang diperlukan adalah suatu sistem, seorang tokoh lokal yang membangun gerakan kebangkitan dan akhirnya memperjuangkan kebangkitan gerakan budaya sisa menjadi bereksistensi di tanahnya sendiri.
Arnold Clemens Up dan grup Mambesak dan personilnya sudah menjawab pertanyaan ini. 6. Sarah Rumansara adalah seorang mahasiswa antropologi. Menulis tentang cerita orang tuanya dan kerabatnya yang ia dengar mengenai grup Mambesak sebagai suatu proyeksi identitas dirinya yang akan diingat selamanya sekalipun grup Mambesak sudah tiada dan walaupun ia hanya mendengarnya saja dari orang tua atau kerabatnya pada masa sekarang. 7. Martina Ayaumau Agapa menulis tentang diskusi bebas yang dilakukan oleh beberapa seniman Papua dalam grup WhatsApp Musik Rakyat Papua yang dibahasnya mengenai ketokohan dan pesan terakhir Arnold Clemens Up dan bagaimana mereka melakukan penghayatan dan pergumulan tentang seorang seniman Papua, seorang tokoh Arnold Clemens Up dan grup Mambesaknya ketika itu, dan bagaimana pergumulan mereka itu sendiri menjiwai seniman-seniman baru Papua. Itulah yang dijelaskan oleh Martina Ayaumau Agapa. 8. Enrico Y. Kondolongit Esos MSc menulis tentang ternyata Arnold Clemens Up adalah seorang kurator museum pertama orang Papua Proto. Selain itu, beliau juga mampu mendidik personil Mambesak menjadi kurator-kurator baru dan ia juga aktif membangun grup Mambesak. Selain itu, penulis menggambarkan bahwa penulis sendiri sebagai kurator museum Selain itu, penulis menggambarkan bahwa penulis sendiri sebagai kurator museum sekarang akan terus melestarikan Mambesak, baik peninggalan grup Mambesak maupun komitmennya untuk mempertahankan Museum Loka Budaya sebagai Istana Mambesak. 9. Andi R. Rumbiak Esos MSc menulis tentang Mambesak sebagai simbol kebangkitan kebudayaan Papua Proto dalam menghadapi perubahan zaman, karena orang Papua Proto terus berhadapan dengan agen perubahan yang menghegemoni kebudayaan Papua Proto, maka orang Papua Proto wajib berpikir positif untuk menampilkan fakta eksistensinya atas tanah Papua sebagai orang Papua Proto dan kebudayaan Papua Proto sejak masa lampau, sekarang, dan ke depan. Sekalipun ada fakta hegemoni global di sini dan kini di tanah Papua dan sekarang. 10. Dr. Handro Yonathan Lekito M.Hum menulis tentang refleksinya atas wawancara dengan salah satu tokoh Mambesak, yaitu Bapak Sony Werimon, bahwa keseluruhan isi Mambesak itu merupakan substansi dari komponen-komponen pembentuk pola berpikir orang Papua Proto. Dalam Mambesak ada ungkapan tentang Tuhan Allah leluhur perdana orang Papua Proto, keindahan alam raya Papua yang tiada bandingnya dan tiada tandingnya, manusia Papua yang unik, dan kebudayaan Papua Proto multikultural yang manunggal Melanesia. Semua itu terungkap lewat tarian, musik, dan lagu Mambesak. 11. Dr. I. Ngurah Suryawan menulis tentang temuannya bahwa isi hati orang Papua Proto dalam realitas kehidupan di tanah Papua ternyata bahwa agama dan negara telah berikhtiar untuk membunuh kebudayaan Papua Proto melalui berbagai mekanisme yang dikembangkannya, sehingga secara destruktif membunuh Arnold Clemens Up dan berujung pada pembubaran grup Mambesak. Dengan membaca buku ini, ketokohan Arnold Clemens Up yang memenuhi harapan orang Papua Proto dalam konteks mesianisme dan atau kargoisme Papua, serta merupakan tindakan pemenuhan pesan profetik pendeta
Ishak Samuel Kaine yang dimeteraikan pada batu Aitumeri Miei, Wondama, tanah Papua, bahwa di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang Papua memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Miei 25 Oktober 1925. Dalam konteks ini, kita bisa melihat beberapa tokoh orang-orang Papua Proto mulai bermunculan dalam dunia politik, pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya yang berperan sebagai mambesak sejati atau orang Papua Proto sejati, dan untuk kepentingan sejenis ini Anda silakan mengidentifikasi namanya sendiri. Kami sampaikan terima kasih kepada para penulis buku mambesak ini, kepada 11 orang, juga kepada penerbit buku Uncen dan Lembaga Studi Meologi, tim penyelenggara HUT Mambesak, keluarga besar kerabat antropologi Uncen, Papuans Voice Maker, Papuans Voice, pendukung utama Majelis Rakyat Papua sebagai pendukung utama, UPT Loka Budaya atau Istana Mambesak, para narasumber yang hadir di negeri Belanda, Mamak Adikap, siapa namanya itu, Oridek Ab, juga kepada Bapak Kurni, Bapak Rahukail, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya tidak akan cerita tentang apa yang menjadi kewenangan cerita dari Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengakhiri. Ada bagian penting yang menurut saya penting untuk saya sampaikan sebagai ingatan kita. Bersama dengan Buletin Irian, grup Mambesak tumbuh dan berkembang. Buletin Irian hilang jejak bersama Irama, kehilangan tokoh sentral Mambesak. Keduanya adalah produk unggulan Uncen ketika itu. Banyak orang tanya bagaimana Mambesak, bagaimana ini Buletin Irian, tapi dengan kita percaya dengan dibuka oleh pada hari ini, kita percaya bahwa pintu Mambesak sudah dibuka kembali. Buku ini menjadi semacam anak kunci pembuka pintu. Kiranya mulai hari ini dan ke depan Mambesak bisa bangkit kembali, hidup kembali di istananya sendiri di tempat ini, dan budaya Papua terus dikembangkan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Pesan saya, mari kita menulis buku Mambesak dalam beberapa edisi pada tahun-tahun ke depan untuk melahirkan Mambesak Logi, dan mari kita hidupkan dan kembangkan grup Mambesak baru. Terima kasih. Salam kreatif Papua. Koyau.